Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke materi teknis yang sangat penting. Ini berkaitan dengan branding, karena branding itu bukan sekedar logo, merek, nama doang, tapi soal trust atau kepercayaan. Ya, catat itu, branding soal kepercayaan. Dan kita bisa mulai optimasi branding itu dari profil kita, bukan langsung dari kontennya. Oke, di sini saya tidak akan mengajarkan teman-teman panjang lebar gimana cara bikin akun TikTok, gimana cara setting ini segala macam. Enggak, saya fokusnya adalah ke optimasi brandingnya. Karena saya yakin juga teman-teman yang udah ikut kelas ini itu masing-masing udah punya aplikasi TikToknya atau sudah punya akun TikToknya. Untuk mengoptimasi profil branding, kita harus pahami dulu teman-teman ya, branding itu apa sih? Dan apa bedanya nanti dengan flexing? Karena ini tipis-tipis. Kadang kita ketika branding dianggap flexing, kadang orang flexing dianggap branding ya. Nah, bedanya teman-teman ya, flexing dengan branding, flexing itu lebih ke citra ya, citra, kalau branding lebih ke cerita nanti. Ya, ini isi konten nih, berkaitan dengan isi kontennya. Kalau flexing tujuannya untuk pamer ya, pamer kekayaan, pamer kehebatan, harta, biar cepat terkenal dan biar diakui banyak orang. Tapi kalau cerita atau branding, dia bertujuan untuk mengedukasi, memotivasi dan dikenal brandnya. Serta juga dipercaya, nih satu lagi saya tambahin ya, dipercaya. Oke, beda ya. Contoh simpel lagi nih ya. Kalau saya flexing nih, saya beli mobil, anggaplah ya, beli mobil apa ya, misalkan Stargazer deh gitu ya. Guys, ini mobil gue Stargazer seharga 300 juta, gue beli cash kemarin. Yuk kita intip dalamnya. Nah, itu kalau kayak gitu sifatnya flexing, karena dia pamer tuh. Tapi kalau branding dia cerita ya. Alhamdulillah akhirnya setelah 2 tahun ngonten di TikTok dan beriklan di TikTok Ads serta belajar dengan Uda Fadul di kelas TikTok Marketing, saya paham banget tentang seluk-beluk TikTok dan mulai menghasilkan pundi-pundi rupiah selama 2 tahun ini, dan saya bisa nabung untuk beli mobil pertama saya yaitu Stargazer. Dan tentunya ini berkat izin Allah Subhanahu wa taala dan ketekunan saya, dan saya pengen ngasih tips ke teman-teman gimana sih caranya saya bisa mengatur duit, penghasilan dari TikTok dan mengatur duit saya di TikTok ini untuk bisa beli mobil ini. Nah, itu cerita. Jadi kalau cerita dia sifatnya ke branding. Orang akan kepo, orang akan trust, orang akan termotivasi. Ya, tapi kalau flexing aja orang ada yang kesal gitu ya. Ini pamer mulu, pamer mulu. Banyak yang kesal jadinya. Oke, kita fokusnya ke branding. Nah, untuk mengoptimasi branding profil ini, kita optimasi mulai dari namanya, mulai dari username-nya, mulai dari bio-nya, dan optimasi link di bio-nya. Oke, nah pertama kita bahas nama dulu. Ya, ingat teman-teman ya, nama itu sangat penting supaya gampang diingat orang. Ya, Anda itu pengen dikenal sebagai siapa. Dan saran saya teman-teman, apalagi untuk personal branding, ya teman-teman kasih aja nama plus profesi Anda. Contoh nih, Fadil Aditya digital marketer. Jadi orang langsung tahu, oh si Fadil seorang digital marketer, ya. Putri your beauty partner. Nah, orang langsung tahu, oh ternyata Putri ini adalah pembahas tentang kecantikan ya, partner kecantikan. Mungkin dia jualan skincare gitu ya, fashion juga. Ya, Putra tips finansial. Oh si Putra ini sering bahas tentang finansial, mungkin investasi, saham dan lain-lain. Jadi dari namanya aja orang sudah tahu. Gitu. Ini untuk personal branding. Kalau untuk ada juga bisnis branding, ya udah kasih aja nama bisnisnya. Produk branding ya udah fokus ke nama produknya. Tapi perlu diingat, yang paling gampang naik di TikTok adalah kedekatan personal sesuai algoritma yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, kedekatan personal artinya adalah diri kita itu tampil di konten di depan kamera. Oke. Yang kedua adalah memilih username yang tepat. Kuncinya ada 3 teman-teman. 1, bikin yang unik dan mudah diingat. 2, tidak terlalu panjang lebar banyak karakter. Ketiga, tidak perlu pakai angka. Ya, pertama yang unik nih, contoh punya saya Fadil Aditya _e. Ya. Nah, kenapa saya bikin _e di sini? Supaya ada uniknya nih, antara AE ini ada uniknya nih. Dan teman-teman akan ingat semua username saya yang Fadil Aditya _e di media sosial itu sama. Di Instagram ini juga, di Twitter ini juga, di TikTok itu juga, di LinkedIn itu juga, kayak gitu. Nah, ada juga yang Fadil Aditya Edwin akun saya. Ya, itu no problem juga. Nah, yang penting ada unik dan gampang dicari nantinya. Tadi yang kedua adalah jangan terlalu panjang dan banyak karakter. Contoh Fadil Aditya _e. Nah, itu udah ada berapa ya? 2 karakter, masih oke sebenarnya, tapi ya lebih sulit dicari nanti. Apalagi Fadil _Aditya _e.id misalnya. Kepanjangan ya. Nah, kalau untuk brand misalnya gini ya, nama brandnya adalah Hijab A misalnya.
Jangan kasih hijab hijab.a.id apa lagi gitu, atau panjang-panjang lebar lah, nggak usah teman-teman ya. Nah, yang ketiga tadi adalah tidak perlu pakai angka. Ya, jadi nggak usah masukin tahun lahir Anda, jangan ya. Angka-angka macam-macam nggak usah aja teman-teman. Karena angka itu adalah karakter yang sulit diingat oleh manusia. Ya, beda dengan huruf ya. Huruf itu gampang diingat. Ya, saya sebut nama panjang saya langsung ingat ya, Fadil Aditya Edun, langsung ingat. Tapi saya kasih nomor misalnya 08 19 93 27 83 30. Nah, teman-teman nggak bakal bisa ingat itu. Gitu. Itu pentingnya teman-teman nggak usah masukin angka, kecuali angka adalah bagian dari branding. Ya, contoh 7-Eleven 101 red ya, 101 red. Terus apa lagi ya, pokoknya brand-brand pakai angka itu boleh. Nah, juga buat brand bisnis ya, contoh misalkan hijab official itu lebih baik daripada hijab Bandung 1, hijab 2, hijab 3. Karena kesannya kalau udah ada angka 1 2 3 berarti ada yang officialnya nih. Oh, ini cuma distributor atau reseller atau mungkin akun palsu. Jadi nggak usah pakai angka, saran saya. Oke, yang ketiga adalah deskripsi di bio. Di bagian sini harus bisa menjawab 3 hal teman-teman. Who, siapa Anda? Why, ngapain di TikTok ini? How, call to actionnya bagaimana? Siapa Anda? Saya founder kampus marketing. Ngapain di TikTok? Ngomongin marketing dan teknologi. Ya, nah ini niche tadi nih. Saya bahasnya ke marketing dan saya bahas teknologi karena ini masih bisa berkaitan. Oke. How, gimana caranya tuh? Mulai belajar bisnis, saya ajak ke sini. Nah, contoh yang lainnya teman-teman jualan skincare misalnya. Siapa Anda ya? Owner dari skincare A misalnya. Ngapain di TikTok gitu ya? Bantu kamu tampil lebih pede dan cantik misalnya. How, gimana caranya? Ikutin live setiap hari jam sekian. Nah, itu how-nya, call to action. Nah, jadi nggak perlu teman-teman yang lain. Misalkan nih teman-teman bikin di situ cuma alamat doang Jakarta gitu ya. Karena ada juga member saya seperti itu. Atau mungkin teman-teman bikinnya apa namanya tuh, tinggi badan, berat badan, yang nggak perlu. Kalau kecuali Anda jadi model, sah-sah saja. Ya, ada juga yang bikin hanya hamba Allah, ya benar, kita semua hamba Allah teman-teman ya. Tapi kalau konten Anda itu bukan tentang dakwah Islam, ya nggak usah aja. Kecuali Anda konten tentang dakwah Islam nih, terus dibikin gitu ya, siapa Anda, hanya hamba Allah yang penuh dosa, misalnya ngapain di TikTok ini ya, mencoba berbagi kebaikan sebagai amal jariah, misalnya, itu boleh. Ya, kalau kontennya dakwah. Tapi kalau kita kontennya skincare, dibikin di sini hanya hamba Allah, sebaiknya tidak ya, lebih baik fokusnya ke skincare aja. Cantikan gitu ya. Terakhir adalah link di bio. Bukan terakhir ya, masih ada habis ini. Yang keempat, link di bio. Jadi teman-teman silakan optimasi link bionya di sini. Nah, saran saya itu teman-teman bisa pakai link.id ya, Linkit. Nah, nanti teman-teman cari aja di Google ya. Saya tampilin dulu di sini. Nah, Anda nanti bisa cari link.id. Oke, kayak gini ya, link.id. Nah, nanti daftar aja gratis teman-teman ya. Kenapa saya rekomendasikan ini? Karena pertama, selain gratis, buatan Indonesia, fiturnya lengkap. Dibandingkan oleh Linktree atau BioLinkit dan lainnya, itu terbatas banget dan harus bayar kalau teman-teman pengen dapat versi yang lebih bagus. Kalau ini teman-teman gratis. Tapi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar gimana cara penggunaannya ini ya. Silakan teman-teman coba otak-atik sendiri ya, tinggal add new blog aja, tinggal pilih-pilih apakah gambar, link, teks, video, bahkan kita bisa jualan produk digital, jualan produk fisik juga ya, atau affiliate produk, physical product dan lain-lain. Oke, bahkan juga bisa jualan kelas online di sini. Jadi menarik, lengkap banget deh pokoknya, dan ini gratis teman-teman ya. Nah, yang terakhir kelima adalah foto profil. Ini penting ya, baik untuk personal, branding logo, branding bisnis kita ataupun untuk produk. Nah, kalau teman-teman pakai foto personal, saran saya kayak gini, di dada ke atas nih atau pinggang ke atas. Supaya lebih jelas ya. Dan Anda memegang sesuatu atau ditambahkan sesuatu di foto Anda yang identik dengan branding Anda. Contoh nih, saya pengen dikenal sebagai seorang profesional speaker juga. Akhirnya apa? Saya pegang mic. Ya, atau ada juga yang pegang kamera, fotografer terkenal gitu ya, pegang kamera. Ada juga yang skincarean, megang skincare terus pegang pipi make up gitu ya, supaya cantik tampilannya. Nah, untuk bikinnya simple. Saya rekomendasikan teman-teman pakai aja PVP Maker nih ya, PVP Maker. Oke, kita coba ya. Nih, kita buka di sini PVP Maker. Nah, teman-teman klik aja pvpmaker.com yang paling atas ini. Nah, di sini adalah kita dapat bikin profil gratis, tinggal upload foto doang, dan otomatis nanti kita bisa pilih backgroundnya yang mana. Contoh ya, saya upload foto dulu. Ini sudah saya coba beberapa. Saya akan ambil foto seadanya. Ini benar-benar foto seadanya, teman-teman, yang tidak saya siapkan, cuma screenshot dari semacam Zoom atau kelas gini doang. Jadi kayak wajah saya di kanan bawah ini kan ada wajah saya nih. Saya screenshot. Nah, nanti saya akan jadikan profil picture saya. Kita cek ya bagaimana profesionalnya. Nah, bisa dilihat. Mungkin bisa kita edit dulu di sini, edit untuk saya lurusin. Oke.
save. Nah, kalau bisa ini kan karena dadakan ya screenshot aja. Ini bisa juga teman-teman nanti agak jauhin sebenarnya. Ini kan terlalu dekat ya, tapi masih oke. Kita udah dikasih background yang cukup keren tuh. Tinggal teman-teman klik aja tombol unduh yang warna hijau ini, hijau. Ya, contoh misalkan saya pilih, nah ini keren nih ya, saya suka monokrom kayak gini nih. Ya terus juga, nah ini kayak lagi tampil di kantor atau apa gitu ya, ini juga di kamar misalnya. Ini tinggal di download aja nih teman-teman ya, gampang gitu. Simple ya teman-teman ya untuk membuat profil ini. Oke, mungkin itu aja materi kita tentang optimasi profil dan branding ini. Silakan teman-teman praktekkan, terapkan sebelum kita masuk ke bagian konten marketingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.